Mana ada negeri yang sekaya negeriku, majikan-majikan bangsaku, memiliki buruh-buruh mancanegara, berangkas-berangkas ternama di mana-mana menyimpan harta-hartaku. Negeriku menumbuhkan konglomerat dan mengikis habis kaum melarat. Cek cek double cek. Kembali lagi di channel puisi terkeren, terbaik sepanjang sejarah peradaban dunia. Surat tersirat right here bersama Nizal, karena kata ada hati yang harus dijaga. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga baik-baik saja ya, di rumah, di mana, di studio, di planet ini, planet itu, terserah di mana saja. Semoga baik-baik saja. Dan hari ini kita akan kembali ke dasar-dasar aja ya. Kita kembali ke basic, back to basic. Jadi memperkenalkan jenis-jenis puisi yang ada di sini ya, yang ada di dunia. Yang ada di Indonesia ini. Jadi kita bicarakan ada apa saja sih puisi-puisi, jenis-jenis puisi yang ada di Indonesia, beserta mungkin nanti kita bacakan contoh-contohnya juga ya. Jadi tetap di channel ini, channel puisi terbaik sepanjang sejarah peradaban dunia ini, Surat Tersirat. Oke, langsung saja kita cari tahu, langsung saja kita bacakan jenis-jenis puisi yang ada di Indonesia. Jadi puisi itu di Indonesia ada terbagi menjadi dua periode, dan terbagi menjadi dua era. Satu ada puisi lama dan satu lagi puisi baru. Jadi masing-masing puisi itu masing-masing era itu mempunyai banyak jenis-jenis puisi. Kita masuk ke jenis-jenis puisi baru. Jadi puisi baru ini, atau bisa disebut juga puisi modern ini, tidak ada aturan-aturan di dalamnya yang melekat atau terstruktur untuk menjadikan ini sebuah puisi. Jadi puisi baru ini lebih bebas dan tak terstruktur, atau bukan tak struktur ya, atau tidak ada aturan-aturan seperti baris-baris seperti itu. Jadi ada macam-macam jenis puisi baru atau puisi modern. Yang pertama kita sebutkan adalah balada. Balada itu jenis puisi yang mengkisahkan cerita-cerita yang sedih, bukan sedih ya, atau cerita-cerita yang mengharukan. Jadi umumnya puisi ini dibacakan seperti dialog seperti itu, atau seperti itulah intinya. Jadi contohnya itu puisi balada itu seperti ini. Ini puisi balada karya W.S. Rendra. Balada pembungkus tempe. Fermentasi asa mengharapkan sempurna, bentuk utuh nan konyol, rasa karsa tempe. Pembungkus yang berjasa, penuh kisah bertulis duka lara, dibuang tanpa dibaca. Pembungkus tempe bukan plastik tapi kertas usang tak terpakai. Masihkah ada yang membelai sebelum membuangnya? Itu punyaan W.S. Rendra, balada pembungkus tempe. Jadi puisi modern yang kedua, jenis puisi modern yang kedua adalah romansa. Jadi intinya romansa itu berisi tentang luapan-luapan emosi percintaan seseorang ya. Ya mungkin sedikit seperti jenis puisinya romansa. Jadi yang romantis seperti itu. Ini contoh puisi romansa karya Chairil Anwar yang judulnya Taman. Taman punya kita berdua, tak lebar luas, kecil saja. Satu tak kehilangan lain dalamnya. Bagai kau dan aku cukuplah. Taman kembangnya tak berpuluh warna, padang rumputnya tak berbanding permadani, halus lembut dipijak kaki. Bagi kita bukan halangan, karena dalam taman punya berdua, kau kembang, aku kumbang.
Aku kumbang, kau kembang. Kecil, penuh surya taman kita. Tempat merenggut dari dunia dan manusia. Kemudian yang ketiga adalah elegi. Jadi elegi ini puisi modern yang umumnya berisikan tentang ratapan-ratapan sedih. Biasa digunakan untuk momen-momen duka cita atau momen-momen yang sangat mengharukan ya. Jadi saya akan membacakan puisi elegi dari Chairil Anwar yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil. Senja di pelabuhan kecil. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua, pada cerita tiang serta temali. Kapal, perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercayai mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelopak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang menemu bujuk pangkal akanan. Tiada bergerak dan kini tanah, air tidur, hilang ombak. Tiada lagi, aku sendiri. Berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap, sekali tiba di ujung, dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat. Sendu penghabisan bisa terdekat. Nah, jadi itu jenis puisi elegi dari yang saya bacakan dari Chairil Anwar. Kemudian yang keempat, himne. Jadi himne ini bisa disebut juga dengan gita puja. Nah, jadi biasanya berisikan tentang pujian-pujian kepada Tuhan ya, kepada pemilik alam semesta dan isinya, atau kepada sesuatu yang memang sangat sakral atau dimuliakan. Jadi saya contohkan, ini saya akan bacakan himne ya. Jadi karya Taufik Ismail yang berjudul Doa. Doa. Tuhan kami, telah nista kami dalam dosa bersama. Bertahun-tahun membangun kultus ini dalam pikiran yang ganda dan menutupi hati nurani. Ampunilah kami, ampunilah. Amin. Tuhan kami, telah terlalu mudah kami menggunakan asma-Mu. Bertahun di negeri ini, semoga Kau rela menerima kembali kami dalam barisan. Ampunilah kami, ampunilah. Amin. Selanjutnya setelah himne itu ode. Jadi ode ini berisikan sanjungan-sanjungan kepada orang-orang yang berjasa di kehidupan kita atau yang dimuliakan seperti pahlawan ya. Saya akan bacakan ode ini karya Asmara Hadi yang judulnya Generasi Sekarang. Generasi sekarang, di atas puncak gunung fantasi, berdiri aku, dan dari sana memandang ke bawah, ke tempat berjuang generasi sekarang di sepanjang masa. Menciptakan kemegahan baru, pantun keindahan Indonesia, yang jadi kenang-kenangan pada zaman dalam dunia. Kemudian selanjutnya adalah satir. Nah, ini satir ini dari katanya udah ketahuan ya. Kalau puisi ini digunakan untuk menyindir, kebanyakan menyindir kekuasaan ya, menyindir pemerintahan, atau lebih simpel, atau yang lebih lingkup kecilnya ya ke kelompok atau ke seseorang. Jadi bahasa yang digunakan itu ada sarkas, ironi, atau parodi seperti itu. Nah, saya akan bacakan puisi satir karya Kiai Haji Mustafa Bisri atau bisa disebut Gusmus ya, yang judulnya Negeriku. Mana ada negeri subur negeriku. Sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tebu, dan jagung, tapi juga pabrik,
tempat rekreasi dan gedung. Perabot-perabot orang kaya di dunia dan burung-burung indah piaraan mereka berasal dari hutanku. Ikan-ikan pilihan yang mereka santap bermula dari lautku. Emas dan perak perhiasan mereka digali dari tambangku. Air bersih yang mereka minum bersumber dari keringatku. Mana ada negeri yang sekaya negeriku, majikan-majikan bangsaku, memiliki buruh-buruh mancanegara, berangkas-berangkas ternama di mana-mana menyimpan harta-hartaku. Negeriku menumbuhkan konglomerat dan mengikis habis kaum melarat. Rata-rata pemimpin negeriku dan handai taulanya terkaya di dunia. Mana ada negeri semakmur negeriku, penganggur-penganggur diberi perumahan, gaji dan pensiun setiap bulan, rakyat-rakyat kecil menyumbang negara tanpa imbalan. Rampok-rampok diberi rekomendasi dengan kop sakti instansi, maling-maling diberi konsesi, tikus dan kucing dengan asik berkolusi. Kemudian epigram. Nah, epigram ini biasanya berisikan tentang tuntunan atau ajaran hidup. Jadi banyak pelajaran hidup yang bisa kita petik di puisi jenis epigram ini. Jadi saya akan bacakan jenis puisi epigram. Judulnya Hak Oposisi karya W.S. Rendra. Hak oposisi. Aku bilang tidak, aku bilang ya. Menurut nuraniku. Kamu tidak bisa mengganti nuraniku dengan peraturan. Adalah tugasmu untuk membuktikan bahwa kebijaksanaanmu pantas mendapatkan dukungan. Tapi dukungan tidak bisa kamu paksakan. Adalah tugasmu untuk menyusun peraturan yang sesuai dengan nurani kami. Dan ada jenis puisi destikon. Jadi destikon ini cuman berisi 2 baris kalimat, setiap baitnya berima AA. Ada juga jenis terzina. Jadi terzina ini memiliki 3 baris, bisa disebut juga dengan puisi 3 seuntai. Kemudian ada kuatren. Kuatren ini terdiri 4 baris. Jadi biasanya ini juga disebut dengan puisi 4 seuntai. Queen ini memiliki 5 baris. Bisa disebut juga dengan 5 seuntai. Sextet memiliki 6 baris. Septima memiliki 7 baris. Oktav memiliki 8 baris. Jadi mulai destikon, terzina, kuatren, queen, sextet, septima sama oktav ini hanya yang membedakan mereka hanya dari banyaknya baris yang ada di dalam puisi tersebut. Yang terakhir adalah soneta. Ini puisi baru yang pakemnya terdiri menjadi 14 baris. Yang dari mana 4 baris itu dibagi menjadi 2. Jadi 2 bait pertama masing-masing 4 baris dan 2 bait selanjutnya masing-masing 3 baris. Jadi totalnya ada 14 baris. Jadi guys, itulah jenis-jenis puisi baru. Semoga kita di sini sama-sama belajar ya untuk memahami puisi. Kalau mungkin info yang saya berikan masih kurang jelas, saya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya berikan, yang sepengetahuan saya juga sih. Tapi mungkin ada banyak puisi modern-modern lagi, nanti kita bahas ya. Oke, enough ya. Jadi cukup untuk konten video kali ini. Jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis. Kemudian subscribe channel ini, like video ini juga, dan share video ini ke teman-teman. Semuanya jangan lupa follow sosial medianya, ada di deskripsi semuanya. Oke, bye. Cek double check. See you next time. Bye bye.